Hai semua, kembali lagi di channel Dragon Ball First di cerita Dragon Ball Daima part yang ketiga. Langsung saja kita lanjut ke cerita berikutnya. Pesawat Demon Realm yang ditumpangi oleh Goku, Shin, Glorio, dan Pansy jatuh darurat di Third Demon World. Untungnya kerusakan tidak parah, cuma pesawatnya terlalu berat. Jadi mereka harus membuang setengah persediaan supaya bisa terbang lagi. Sambil memperbaiki pesawat, Pansy masih berpikir soal ucapan Goku bahwa Shin itu adalah Kai. Goku menjelaskan tentang Kai dan Supreme Kai di dunia mereka. Dan Pansy kaget karena dewa harus bekerja keras tapi tidak digaji. Saat mereka sudah terbang lagi, sebuah pesawat Gendarmerie lewat dan turun memeriksa. Glorio mengaku dari First Demon World, Shin dari Second, dan Pansy terpaksa menunjukkan kalung di lehernya, Magic Collar, yang menandai dia sebagai penduduk Third Demon World. Pasukan Gendarmerie menanyai apakah mereka melihat bocah berambut lancip membawa tongkat, yaitu Goku yang dimaksud, dan Glorio bohong, mengatakan kalau dia tidak melihatnya. Begitu pasukan itu pergi, Goku muncul lagi dari balik semak, tanpa sadar hampir ketahuan. Dalam perjalanan di malam hari, mereka berhenti di sebuah gua. Di sini, Shin menjelaskan tentang ras bernama Glin, makhluk yang lahir dari pohon Glin. Ada 5 pohon, dan Glin yang lahir dari pohon yang sama dianggap saudara. Disinilah disebut bahwa Degesu dan Dr. Arinsu adalah sesama Glin dan saudara Shin, tapi keduanya memilih jalannya sendiri. Degesu tetap di Demon Realm, Arinsu malah nyaman di sana, bukannya di luar seperti Glin yang lain. Malamnya ketika semua sudah tidur, Glorio diam-diam keluar dan menghubungi majikannya, yaitu Dr. Arinsu. Di sini ketahuan kalau sebenarnya dia adalah agen bayaran Arinsu dari Third Demon World yang dipindah ke First Demon World untuk bekerja. Glorio melapor bahwa rencana mereka berjalan mulus dan mereka akan tiba di First Demon World dalam beberapa hari. Arinsu menyuruhnya terus mengabari kalau ada perkembangan. Ini menjadi momen konfirmasi bahwa Glorio bukan sekedar mercenary random, tapi bagian dari rencana besar Arinsu di balik layar. Pagi-pagi bumi bergetar dan bau menyengat muncul. Seekor Minotaur raksasa muncul di depan gua dan mengaum. Goku santai saja mengira itu adalah sapi. Minotaur bisa bicara dan tersinggung. Glorio mau maju bertarung, Goku juga mau, dan akhirnya malah mereka berdua yang berkelahi dulu untuk menentukan siapa yang berhak melawan Minotaur. Pertarungan Goku melawan Glorio lumayan intens. Goku awalnya menantang pakai satu tangan, tapi Shin meminta Goku bertarung serius supaya dia bisa mengukur kekuatan Glorio yang sebenarnya. Glorio memakai jurus listrik seperti Flash Bolt dan Lightning Buster, sedangkan Goku mulai memakai tongkat ajaibnya. Akhirnya setelah cukup terdesak, Goku berubah menjadi Super Saiyan dan dengan mudah menahan serangan Glorio, teleport ke belakangnya dan memaksanya menyerah. Minotaur yang menonton diam-diam langsung ciut nyalinya dan kabur kembali ke dalam gua. Di bumi, Vegeta sedang latihan beban di tempat Kamisama, sementara Bulma menyelesaikan perbaikan Demon Realm Plane milik Shin. Vegeta, Piccolo, dan Kibito bersiap berangkat ke Demon Realm, tapi pesawatnya langsung error. Alarm berbunyi dan jatuh lagi tepat di tempat Kamisama. Ini menunjukkan kalau jalur bantuan dari bumi belum siap sepenuhnya. Bulma mencoba mencari tahu kenapa pesawat Shin gagal lepas landas. Ternyata energi converter pesawat itu butuh mineral khusus yang nggak ada di bumi dan cuma ada di Demon Realm. Situasinya kelihatan buntu, mereka nggak bisa menyusul Goku dan yang lainnya. Tetapi tepat di saat itu sebuah Demon Realm plane lain muncul di atas tempat Kamisama. Dari pesawat itu keluar Hybeast, utusan yang mengaku dikirim oleh rajanya, yaitu King Kadan, untuk menjemput mereka. Kibito tinggal di tempat Kamisama untuk menjaga tempat itu, sementara Bulma, Vegeta, dan Piccolo ikut Hybeast menuju Demon Realm. Maka berangkatlah mereka menyusul Goku ke Demon Realm dengan jalur yang berbeda. Di sisi lain, Goku, Shin, Glorio, dan Pansy melanjutkan penerbangan mereka di Third Demon World menuju wilayah Tamagami. Pesawat mereka tiba-tiba dicegat oleh Gendarmerie lagi yang masih mencari bocah berambut lancip. Glorio menurunkan pesawat dan menyuruh Goku bersembunyi. Goku pakai gerak kilat untuk sembunyi di belakang Pansy dan lalu lari ke dalam semak-semak. Pasukan Gendarmerie menggeledah pesawat tapi tidak menemukan Goku. Namun mereka mencurigai Pansy sebagai pelaku pengeboman. Saat mereka mau memaksa membawa Pansy, dia melawan dengan stun gun dan perkelahian pecah. Shin dan Glorio turun tangan melawan para prajurit
itu. Gendarmerie lalu menyerang pakai pesawat tempur dan menembaki Demon Realm Plane mereka sampai rusak berat. Glorio, Shin, dan Goku berhasil menghabisi hampir semua pesawat musuh dan mereka menemukan satu pesawat Gendarmerie yang utuh, lalu memutuskan menggunakannya untuk melanjutkan perjalanan. Di sela-sela itu Pansy mengeluh tentang magic collar di lehernya. Kalung itu ternyata bisa dilacak dan karena itulah Gendarmerie berkali-kali bisa menemukan mereka. Shin menjelaskan bahwa yang membuat magic collar untuk semua penduduk Third Demon World dulu adalah saudarinya sendiri, yaitu Dr. Arinsu saat masih di era kekuasaan Supreme Demon King Dabura. Karena Shin juga seorang Glin, dia yakin bisa melepaskan collar itu dengan teknik pan pakapan. Dia akhirnya berhasil melepas kalung Pansy. Pansy terharu dan tanya nama aslinya di Demon Realm. Shin menjawab bahwa nama Demon Realm-nya adalah Nahare. Goku iseng ikut memanggil Shin dengan nama itu sebentar, tapi akhirnya tetap memilih memanggilnya Kaioshin. Saat perjalanan berlanjut, Glorio menyadari bahwa mereka butuh pin baru untuk ikan raksasa Warp karena pin lama yang dipakai pesawat Kadan tidak bisa dipakai lagi. Pansy menghubungi Peral di Kadan Castle dan minta dibuatin pin yang baru. Peral dengan cepat ngehack dan mengirimkan pin itu, sekaligus memberi informasi bahwa teman-teman Goku dari bumi sekarang sudah masuk ke Demon Realm dan menuju Third Demon World. Goku bukannya menunggu mereka, malah makin gak sabar untuk segera menghadapi Tamagami. Mereka akhirnya tiba di sebuah desa tempat Tamagami Number 3 berada. Pansy menjelaskan bahwa Tamagami ini adalah penjaga Demon Realm Dragon Ball di Third Demon World dan dulu bahkan Dabura pun tidak bisa mengalahkannya. Namun akhirnya Goku berdiri di hadapan Tamagami Number 3 dan siap menantangnya demi Dragon Ball Demon Realm. Tantangan Goku diterima. Tamagami Number 3 langsung menyerang pakai Warhammer raksasa, sementara Goku mengandalkan tongkat ajaibnya. Di awal pertarungan keduanya terlihat seimbang. Penduduk desa berkumpul, penasaran melihat bocah kecil berambut lancip melawan penjaga legendaris Demon Realm Dragon Ball. Serangan Warhammer Tamagami makin berat, memaksa Goku naik level. Goku berubah menjadi Super Saiyan dan mulai mengimbangi, bahkan mematahkan Warhammer Tamagami. Setelah lawan kehilangan senjata, Goku menyarungkan kembali tongkat ajaibnya dan melanjutkan pertarungan dengan tangan kosong. Pertarungan naik lagi ketika Goku mencapai Super Saiyan 2. Dengan kekuatan itu, dia melepaskan Super Kamehameha dan Super Elbow Smash yang telak menghantam Tamagami Number 3. Tamagami akhirnya menyerah mengakui kekuatan Goku. Namun sebelum Goku boleh mengambil Demon Realm Dragon Ball, Tamagami Number 3 mengajukan tantangan kedua yang unik. Dia menaruh Dragon Ball di bawah salah satu dari beberapa cangkir di meja, lalu mengocoknya dengan sangat cepat. Goku memperhatikan dengan tenang dan menyadari trik licik dari Tamagami. Benda itu bukan dipindah antar cangkir, tapi malah dibuang keluar meja saat proses pengocokan. Goku menunjukkan lokasi Dragon Ball yang sebenarnya dan Tamagami pun mengakui kecerdikan Goku. Ia menyerahkan Dragon Ball bintang 3 Demon Realm dan mendoakan Goku sukses untuk mengumpulkan 2 bola terakhir yang tersisa. Sementara itu, Glorio diam-diam menghubungi Dr. Arinsu lagi. Dia melaporkan bahwa Goku berhasil mendapatkan Dragon Ball ketiga. Arinsu senang dan mengatakan rencana berjalan baik, lalu menyebut sudah waktunya dia pindah ke rencana utama. Ini menegaskan bahwa Dragon Ball yang dikumpulkan Goku sebenarnya bagian dari intrik Arinsu sendiri. Di First Demon World, King Goma dan ilmuwan Degesu menonton rekaman pertempuran masa lalu, Vegeta atau Majin Vegeta melawan Majin Buu di bumi, termasuk adegan Vegeta memakai Final Explosion sampai tubuhnya lenyap dan Buu pecah menjadi potongan-potongan kecil. Saat mereka zoom rekaman itu, terlihat Dr. Arinsu di latar belakang. Diam-diam mengambil sampel Buu hingga akhirnya menghilang. Di sini diketahui bahwa Arinsu sudah lama mengincar kekuatan Buu. Setelah itu Arinsu mengunjungi seorang penyihir bernama Marba yang tinggal di First Demon World. Marba adalah sosok yang dulu menciptakan Majin Buu atas permintaan BBD, tapi menganggap Buu adalah sebuah kecelakaan, terlalu kuat dan tidak bisa dikendalikan, sehingga membuat Demon Realm kacau dan menyebabkan banyak Glin kabur ke planet Kaishin. Sekarang, Marba menggunakan fragmen Buu yang dibawa Arinsu untuk membuat makhluk baru di dalam kuali. Untuk memastikan makhluk baru ini patuh, Arinsu menambahkan air liurnya sendiri. Dia menyatakan niatnya menggulingkan Goma dan menjadi penguasa Demon Realm. Dan kalau gagal, ia masih punya cadangan, para pionnya yang sedang mengumpulkan Demon Realm Dragon Ball. Di Third Demon World, King Kadan menghubungi Hybeast, Bulma, Vegeta, dan Piccolo untuk memberi kabar bahwa Goku sudah mengalahkan Tamagami Number 3 dan mendapatkan Dragon Ball. Vegeta penasaran dengan Dragon Ball versi Demon Realm, menuntut penjelasan tentangnya karena caranya sombong. Hybeast memilih mengabaikan. Vegeta terpaksa mengulangi pertanyaannya dengan menambahkan kata tolong.
dan baru setelah itu mereka lanjut diskusi. Ini momen kecil yang lucu, tapi juga menunjukkan karakter Vegeta yang masih angkuh walaupun sudah menjadi bocah. Dalam perjalanan menuju ikan raksasa Warp, kelompok Goku kelelahan. Shin menyarankan mereka berkemah saja, tapi Pansy ngotot ingin mandi. Glorio lalu membawa mereka ke sebuah hotel di Demon Realm. Untuk menghindari kejaran Gendarmerie, Goku memakai topi kepala beruang yang menutupi rambut lancipnya. Tongkat ajaib ia tinggalkan di pesawat dan Demon Realm Dragon Ball disimpan Pansy di dalam kantong. Begitu mereka masuk hotel, dua bandit iblis memperhatikan mereka, terutama Goku. Saat Goku sempat melepas topinya yang membuatnya gatal, dan Pansy buru-buru memakaikannya lagi, para bandit keburu sadar. Bocah itu adalah orang yang mengalahkan Tamagami number 3 dan punya Dragon Ball. Malamnya setelah Goku dan Pansy mandi dan makan, keributan terdengar dari lobi. Mereka meninggalkan kamar untuk mengecek. Dan ini dimanfaatkan oleh bandit itu. Salah satu bandit yang punya kemampuan berubah jadi werewolf memberi sinyal ke partnernya. Partnernya menyusup lewat jendela belakang kamar, mencuri tas berisi Dragon Ball, lalu terbang dan kabur. Untungnya, Pansy sudah menempel tracker di tas itu, jadi mereka bisa melacaknya ke sebuah gua di tebing. Di dekat gua, Goku meminta Dragon Ball dikembalikan, tapi para bandit malah melempar-lempar bola itu satu sama lain, mencoba mengelabui Goku sambil melarikan diri. Goku mengejar dan melompat di antara bebatuan, sampai akhirnya berhasil merebut kembali Dragon Ball. Di momen ini, Glorio datang dan menggunakan jurus Flash Bolt dalam bentuk cambuk energi untuk melilit kedua bandit dan melempar mereka jauh. Dragon Ball aman, tapi jelas bahwa keberadaan Dragon Ball bikin mereka menjadi target. Kembali di kamar, Pansy menghubungi ayahnya, King Kadan, yang memberitahu tujuan berikutnya dan di mana mereka akan bertemu Vegeta dan kawan-kawan. Goku memutuskan untuk menjaga Dragon Ball supaya tidak dicuri lagi, tapi tetap saja akhirnya ketiduran. Paginya mereka berangkat lagi dengan pesawat. Di tempat lain, Vegeta, Piccolo, Bulma, dan Hybeast berada di sebuah desa dan mendapati pesawat mereka sudah dicuri. Hybeast menduga pelakunya adalah bandit yang semalam bikin ribut di sebuah klub dan sudah dihajar oleh Vegeta. Di First Demon World, Degesu memberi laporan ke King Goma bahwa para petarung bumi yang dibuat jadi anak kecil kini sudah masuk Demon Realm dan salah satunya mengalahkan Tamagami serta merampas Dragon Ball. Goma marah dan menyesal karena dulu saat memakai Dragon Ball, dia tidak meminta Evil Third Eye yang dia inginkan. Akhirnya, pesawat Goku bertemu dengan rombongan Vegeta. Namun pesawat yang mereka pakai terlalu kecil untuk menampung semua orang. Pansy bilang ia akan meminta ayahnya mengirim pesawat lain untuk Vegeta dan kawan-kawan. Sementara Goku dan timnya tetap berangkat duluan menuju Second Demon World. Begitu pesawat Goku pergi, bandit-bandit dari klub yang juga mencuri pesawat Hybeast datang menuntut balas kepada Vegeta. Vegeta dan Piccolo menghajar mereka sekali lagi. Salah satu bandit yang terluka akhirnya menyerah dan memberitahu lokasi pesawat yang dicuri, yang ternyata tidak jauh dari situ. Sementara itu di istana King Goma, Marba hampir menyelesaikan ritualnya. Sebagai sentuhan terakhir, ia menambahkan satu biji Saibamen ke dalam ramuan. Cairan hijau dari kuali lalu terkumpul membentuk makhluk baru bernama Majin Ku. Dr. Arinsu langsung mengujinya. Dia memerintahkan Majin Ku untuk pergi ke First Demon World dan mengalahkan Tamagami number 1 serta merebut Dragon Ball miliknya. Dengan suara tenang, Ku cuma menjawab satu kata, mengerti. Di sini sosok musuh baru Majin Ku resmi lahir. Nah demikianlah cerita Dragon Ball Daima part yang ketiga. Cerita semakin seru dan untuk itu pantengin channel ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa.